Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat isya dan tarawih Masjid Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sungguh banyak nikmat Allah yang telah kita rasakan, mulai dari nikmat iman, Islam, nikmat dipermudah dalam beribadah, dan juga nikmat kesehatan serta nikmat-nikmat yang lain yang kita tidak akan sanggup menghitungnya satu persatu. Hadirin, ibadah kita, salat kita, sujud dan rukuk kita tidak lain adalah merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita bahwasannya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berada di luar rumah, kemudian datanglah rombongan beberapa orang. Mereka tidak beralas kaki, nyeker bahasa Surabaya ini Pak ya, tidak beralas kaki. Pakaiannya ala kadarnya. Bahkan disebutkan di sini uratan. Uratan itu tidak berpakaian. Berarti yang ditutupi hanya auratnya saja. Terlihat dan nampak sangat miskin. Dan kebanyakan mereka berasal dari kabilah Mudhar. Melihat itu, wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak sedih, tampak resah. Kok masih ada orang seperti ini? Ketika kita semisal di masjid ini duduk di atas karpet yang empuk, kita kepanasan, ada kipas, tinggal pilih yang mana mau diputer. Ya, kita haus dikala ambil air. Ya. Kemudian kita menyaksikan ada orang yang susah. Mungkin kita lihat di rumahnya itu lantainya tanah. Ya. Kita lihat atap rumahnya seng. Tinggi dari tanah sampai atap cuma 2 meter. Coba bayangkan. Melihat seperti itu, begitulah akan ada rasa iba. Rasa kok masih ada orang seperti ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah dan keluar lagi karena waktu itu masuk waktu salat dan beliau memerintahkan Bilal untuk azan dan kemudian iqamah. Maka setelah selesai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, ceramah macam begini, ceramah. Ya, bedanya mungkin dulu nggak pakai mikrofon. Rasul berceramah, ya, setelah memuji Allah, kemudian membaca ayat-ayat yang biasa beliau baca, di antaranya ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, sampai akhir ayat 1 surat An-Nisa, ya, yaitu innallaha kana 'alaikum raqiba. Kemudian beliau pula membaca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri ini memperhatikan apa yang sudah dipersiapkan, apa saja yang sudah diperbuat untuk menghadapi
hari esok, yakni hari di mana di situ hari yang sangat panjang, di mana manusia akan mengalami kesulitan-kesulitan. Kemudian para sahabat mendengar dibaca ayat seperti itu, ya, mereka tidak pakai banyak pikir, mereka langsung pulang. Khutbah Nabi itu singkat, Pak, singkat, karena yang dihadapi ini intelektual semua, ya, profesor, doktor, jadi nggak perlu panjang-panjang, ya, 1-2 ayat selesai. Mereka pulang, ngapain? Mereka pulang kemudian masing-masing mengambil harta yang dimilikinya. Tasaddaqa rajulun min dinarih, ada yang membawa dinar, bawa emas dari rumahnya, dibawa dari rumahnya. Ada yang bawa dirham, ada yang bawa pakaian dari rumahnya, ada yang membawa gandum, ada yang bawa kurma, ya. Ada yang bahkan membawa secuil kurma. Sudah 1 dibagi 2, itu secuil, separuh, Pak, separuh. Pak, pernah kebayang nggak ada yang sedekah setengah gelas aqua? Kebayang nggak? Kalau di sini utuh semua, dus-dusan, ya. Kira-kira kalau ada orang saking pengennya sedekah ndak punya, di rumah ada sisa setengah gelas air aqua, dibawa ke sini, mau nggak sampean mau minum? Ngelihat di meja situ sisanya masih penuh aja nggak mau diminum. Ini kalau saya di pesantren, ya, di sana diberlakukan harus mau, ya. Di pesantren itu, Pak, kalau minum itu 1 kelas gelasnya cuma 1, ya. Dan kalau minum ustadznya belakangan. Santri dulu selesai baru ustadznya. Kalau di sini gimana, Pak? Ya, di sini jamaah nggak berani itu punyanya ustadz. Kan begitu? Nggak begitu. Rasul memberi contoh. Datang orang bawa susu. Oh ya Abu Hurairah, nih bawa susu, kasihkan. Kasihkan. Oh ya Abu Hurairah, kamu minum. Kemudian terakhir baru Nabi minum. Terakhir Nabi SAW. Nah, begitulah Pak, para sahabat masing-masing membawa apa yang mereka miliki. Yang gandum ditaruh gandum, yang kurma taruh kurma, yang uang ditaruh uang, yang baju ditumpuk baju. Ada orang yang membawa saking banyak sampai jalannya kesusahan membawa. Mungkin dia kaya, dibawa sendiri, Pak, ya, dipikul banyak, ya. Ada yang bawa banyak, ada yang bawa cuman separuh buah kurma, sehingga terjadilah tumpukan tadi, tumpukan pakaian, tumpukan kurma, tumpukan gandum. Hatta ra'aitu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatahallal, ya. Perawi hadis ini mengatakan sampai saya melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadinya sedih, tadinya begitu, sekarang menjadi berseri-seri, yatahallal, berseri-seri, senang, ya, begitu, ya, senang. Oh, masya Allah, ya. Kalau kita di kampung, ya, ada kerja bakti, keluar semua, gimana Pak? Seneng kan? Seneng, tentu seneng. Tapi kalau waktunya kerja bakti yang keluar cuma RT-nya saja, ini RT-nya merengut gini, kan begitu. Ini keluar semua untuk memberikan bantuan, semangat. Kalau di sini ada yang kotor, kemudian jamaahnya rame-rame ngebersihin, seneng, ya. Kemudian masjidnya kotor, jamaahnya pulang semua, beno, cek diurus cleaning service, begitu. Ini enggak mengembirakan. Rasul berbahagia, bergembira dengan apa yang dikerjakan oleh para sahabat beliau. Lalu sabda beliau begini. Nah, ini intinya di sini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dahu min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yunqasa min auzarihim syai'." Hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang melakukan perbuatan atau memberikan contoh sunnah hasanah yang baik. Coba,
Jadi Pak, ada orang pulang, segera pulang, bawa gandum. Rasul melihat ada yang mengikuti, ada yang meniru, pulang bawa ini. Kemudian ada lagi yang pulang berikutnya. Oh, aku tak boleh rek iku nggawa ngene, aku nduk omah duwe ngene, di rumah saya punya begini. Akhirnya pulang bawa. Ada yang, oh, saya masih ada lagi, pulang terus, dikumpulkan begitu. Nah, Rasulullah SAW memuji mereka yang tadinya mengawali. Jadi ada yang mengawali, Pak. Kemudian ditiru. Kemudian ada yang melihat lagi, oh itu begini, ditiru. Barang siapa yang melakukan perbuatan baik lalu ditiru, nah ini, maka dia dapat pahala dari yang meniru. Paham enggak, Pak? Yang meniru, mengikuti tadi, tanpa mengurangi pahala orang yang berbuat itu. Nah, di sini. Makanya kemarin kita jelaskan di hari Jumat, jangan remehkan perbuatan baik sekecil apapun. Ya. Kalau kemudian anak kita melihat, keluarga kita melihat, dicontoh, itu perbuatan baik, kita dapat pahala. Lalu kemudian dicontoh dan akan banyak yang mencontoh, maka kita pun akan dapat namanya royalti. Nah, royalti paham enggak, Pak? Nah, royalti ya. Ini bahasa para ustadz yang nulis buku. Kalau udah dicetak, ya, cetakan pertama laku keras, dapat royalti, cetak lagi. Ustadz longgo di rumah duitnya. Nah, begini Pak maksud saya nih. Ya, panjenengan yang ngajak sholat berjamaah, yang ngajak infak, ya, saya senang sekali. Ada urunan untuk takjil ya kemarin di situ, 1 kupon 20.000 ya. Ada orang, kemudian, sama takmir diumumkan, kebutuhan kurang begini, gitu. Terus ada temennya beli kupon 10, aku tak beli 20, satunya lagi beli sekian. Terus begitu terus sampai terkumpul 9.000 kupon loh Pak, 9.000 kon. Siapa yang ngawali? Nah, gitu kan. Kita nomor 10, ada yang nomor 50, ada yang nomor 100. Ada yang terus. Nah, sekarang kan ini ngumpulin sedekah zakat. Nah, gitu. Oh, bayarnya dia awakmu, aku nama Masjid Al-Irsyad. Oh, aku di kampung wae, terus begitu. Nah, begitu kebaikan. Setiap kebaikan yang kita kerjakan dan ditiru orang lain, kita dapat pahala yang dia kerjakan. Ya. Suatu saat kita sakit, Pak. Kita tua, kita lemah, kita enggak sanggup beribadah seperti dahulu lagi. Kemudian, ya, timbangan amal ini terus bertambah, ya. Ibarat gaji itu tetap utuh gitu ya, meskipun tidak kerja, udah pensiun. Terus kita tanya sama Allah Ta'ala, ini dari mana? Nah, ini dari orang yang meniru kebaikan yang pernah kita kerjakan. Yang ngerjakan masih muda-muda, qiyamul lail dari jam segini ngaji. Tadi malam saya ketemu orang Pak di Gunung Sahari itu, sekitar jam 10 dia baca Quran, saya dengerin baca Quran. Kemudian dia ke kamar mandi, mungkin ya cuci muka atau apa, balik lagi baca, jam 11 masih baca. Kamar mandi, balik lagi baca lagi sampai jam 12 masih baca. Saya ngantuk, Pak. Saya cari tempat lain istirahat. Dia masih baca, jam 1 dia masih baca, terus begitu. Ini orang cek hebat ya. Kalau saya mungkin enggak sehebat itu ya. Ya ngantuk ya, tidur begitu kan. Ini orang luar biasa. Kalau dia berbuat begitu atas dasar mungkin meniru gurunya atau temannya atau siapa, betapa senangnya orang yang ditiru itu. Meskipun dia sudah tua, renta, lemah, tidak bisa sehebat itu, betapa senangnya yang ditiru. Ya, itu baru satu. Lah kalau yang niru banyak, subhanallah. Ini berlaku sebaliknya, Pak, sebaliknya. Kalau kita melakukan perbuatan yang sayyi'atan, jelek, buruk, mengandung dosa, dilihat anak, dilihat siapa, ditiru, wah belayan nih Pak. Ngerti belayan Pak? Belayan itu kecelakaan, celaka bagi kita. Ya apa Pak? Kita mungkin sudah bertaubat kepada Allah Ta'ala, sudah berhenti dari keburukan yang pernah kita lakukan, tapi ada yang meneruskan.
Gimana Pak? Kita tidur ya. Masih ada yang berbuat begitu. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah. Kata Rasulullah SAW, maka dia pun dapat dosa dari orang yang melakukannya tanpa mengurangi sedikit pun dosa orang yang melakukan itu. Ini yang aduh Pak, sangat harus diwaspadai, harus hati-hati, harus hati-hati. Omong saomong kata orang ya, omong saomong ya, kecap sak kecap, perbuatan waduh Pak, kalau ada yang niru itu baik, kebaikan yang ditiru alhamdulillah rezeki. Tapi kalau sebaliknya yang ditiru yang buruk, nah ini yang harus di stop ini Pak ya. Oleh karenanya ya, apabila kita di antara kita ada mungkin yang dulu pernah punya keburukan yang ditiru orang lain, cari kalau bisa ya. Ojo diterusno. Aku wis mari, awakmu ya melok mari begitu ya. Aku iki wis mari, awakmu melok mari. Nduk apa kon wis mari kan begitu. Ya, aku wis tobat, kamu tobat to. Nek gak aku oleh dosa padha ambek awakmu ngono. Gitu dikasih tahu, stop, mari. Ya. Dulu misalnya ada orang senengannya ninggalin sholat, lalu ditiru orang lain, katanya enak kalau nggak sholat itu ya, misalnya dikasih tahu, sekarang saya udah rajin sholat, kamu berhenti sholat, berhenti tidak sholat, jangan terus no, aku wis rajin ya. Ati awakmu lakoni ngono maneh tak laporno sama Allah Taala, ya Allah aku ngandani ya. Sudah saya beritahu ya, sudah saya beritahu, saya tolong di stop. Nek dikirimi dosa saya tolong di stop. Minta sama Allah Taala. Mudah-mudahan dengan begitu ya, mudah-mudahan dengan begitu kita sudah di stop oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.